kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Ibagas borani ne bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton dinda pasing si topa langit pakon tanoon. Amen. Pagijang ma ulunima, ale sagala horbangan, tarakat mahanima, ale laban nabasaya, ase masuk raja ni hamuliaunin, ise manane raja ni hamuliaunin, in ma Jehovah, nagogo anjaha puang lima, Jehovah puang lima ipat orangan, haleluya matunggu mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pagogo na sotarimbang, sito palangit pakon tanoon. Hidup ni umurmu do mambahen mandi parhanami, bubani tahun baru parkuriaon sadarion. Roh maham utong-utongan nami, anjaha pasu-pasu ham maha sadaun nami, on asilan dunia hakon hanami, bagal ni panubuno duonmu. Pargogoy hamma asilan din tambah hapor sayaon nami, anjaha langin martenger ni uur hanami rosi ujung ni dulu nami. Tanggung hamba hanami, halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Audo jawaban nai batamu, ini nai batata, lama lo nai batana legan, sobali au, kita paduan, lama lo ganaanmu, anjal lama lo usianmu, barang ahan nai gori atas, pako nai tanaon, agi nai bagas ba, pako nai torinitano, anggo nagabe si sombawan, tarang si balosan, kita patoluon, lama lo sobutan guramin nai bata, anggulang tiba jujur nih, ay homma umumni do manggira, segala nama harpungkon goram nih. Tita pangpatot, ingat mo maruguan ari minggui, ibagas na anam ari mahorjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituanin, ari pasalamin jawaban e batamu doin. Nama loho mahorja ibagas masadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narapon hoda lahi, barang narapon hoda buru, age pinahanmu pe, age sultan nalega narutamu. Ay ibagas na anam arian do ito panay bata, langit pakotana pakorot apa haganat di sini. Dok ay masaran do iya bani ari papikonin karena ay do ase upas-upasan ni bata Jehovah ari pasaran ni ay anjay kita palimahon maningang pasampan mo do man maturas mo ase matua ho anja do kaho manggolo banitano na binereon ni batang mo ubam kita panohon ulang ho mamunu kita papituan ulang ho marbakis kita pala pawaluhon ulang ho manakko
Kita pasya kon ulang orang nasian hatanat tongon narimbang hasoman jorma. Kita pas 10 kon lang malo uranmu rumahnya somanmu jalang malo uranmu orang rumahnya somanmu barang narekon sidalai barang narekon sidaburu barang kumbuni barang hudani barang ape artinya. Ayat apa yang kita rindah dari Lukas 1 ayat 21. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Ya tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap bergembira. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, adik-adik harus tetap bergembira. Nah, hari ini adalah hari Minggu ya, dan hari Minggu adik-adik harus mengikuti ibadahnya melalui link YouTube yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Ya Tuhan, kami sudah menyanyikan lagu puji-pujian untuk-Mu ya Bapa. Kiranya itu menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing sertai kami ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Iya, Ina akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang tertulis dari Mika 5 ayat 1-4a. Ya, judulnya adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, demikian ayat firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ya, sekali lagi saya menyapa adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Iya, tentunya adik-adik tetap bersuka cita. Apalagi ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Ya, Minggu
Kan yang pertama menyongsong kelahiran Sang Mesias ya, menyongsong kelahiran Yesus. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya, dan itu juga lah yang menjadi cerita kita pada hari ini. Ya, Ina mau cerita, didengarkan ya. Dahulu kala ada seorang nabi. Ya, apa itu nabi ya? Nabi itu adalah seorang perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan tentang firman-Nya mengenai keselamatan, mengenai hukuman, mengenai pertobatan. Ya, siapa nama nabinya itu? Nama nabinya adalah Nabi Mika. Iya, jadi Nabi Mika ini melayani bangsa Israel. Ya, dia melayani bangsa Israel di tengah-tengah pemerintahan dari beberapa raja ya. Ya, pemerintahan raja yang sangat kejam. Raja yang sangat rakus. Raja yang tidak adil. Raja yang tidak jujur. Raja yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Raja yang sangat serakah. Nah, jadi kalau rajanya seperti itu, apa yang terjadi? Tentunya bangsa Israel menjadi bangsa yang tertekan, menjadi bangsa yang tertindas, menjadi bangsa yang menderita, menjadi bangsa yang terpuruk, bahkan menjadi bangsa yang memiliki kemerosotan moral. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah datang atau ya Nabi Mika bernubuat ya, bernubuat untuk untuk menyerukan pertobatan, bernubuat untuk menyerukan keselamatan. Nah, apa isi nubuatan Nabi Mika? Iya, nubuat itu apa ya? Iya, nubuat adalah suatu kemampuan untuk menyatakan terlebih dahulu, ya, suatu kemampuan untuk menyatakan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wah, artinya belum terjadi ya, masih akan terjadi. Jadi ini waktunya sangat jauh, ada ratusan tahun. Ya, jadi Nabi Mika memiliki kemampuan itu. Dari mana datangnya kemampuan itu? Ya, tentunya kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika? Itu tadi yang tertulis di dalam Mika 5 ayat 1. Hai engkau Betlehem Efrata, kaum yang terkecil dari antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah. Iya, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah. Itulah kabar baik itu. Jadi di situ siapa itu seorang yang akan memerintah itu? Itu maksudnya di situ adalah nubuat tentang kelahiran Yesus Sang Mesias ya. Nubuat tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Yesus Raja yang adil, Yesus Raja yang jujur, Yesus Sang Juru Selamat. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika di sini. Nah, tentunya adik-adik tahu ya di mana Yesus lahir ya. Iya, tadi dikatakan nubuatan itu, hai engkau Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda. Nah, jadi di situ kita tentunya ingat semuanya, Yesus lahir di kota Betlehem Efrata. Ya, ternyata Betlehem itu adalah kota yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan, jumlah penduduknya pun sedikit. Ya, tidak diperhitungkan. Kalau istilah kita nggak ada dalam peta. Nah, coba kita lahir di mana? Adik-adik mungkin ada yang lahir di rumah sakit mewah, ada yang lahir di kota-kota besar. Nah, tapi ternyata Yesus lahir di kota yang sangat kecil,
kota yang tidak diperhitungkan. Tapi kota yang tidak diperhitungkan itu menjadi terkenal, ya. Kota yang tidak diperhitungkan itu menjadi kota yang terkenal. Kenapa terkenal? Iya, semua orang tahu bahwa Bethlehem itu adalah tempat Yesus lahir. Nah, mau menyaksikan kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Di mana kota Bethlehem itu ya? Wah, tentunya kota Bethlehem itu sangat jauh. Berapa jam kita mau naik pesawat? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk pergi ke sana? Ya, kalau kita punya uang. Kalau tidak punya uang, nah, tapi haruskah kita pergi ke Bethlehem? Ya, tidak perlu kita pergi ke Bethlehem. Tapi Yesus akan lahir di hati kita. Yesus lahir di hati kita. Di hati nih, hati. Ya, Yesus lahir di hati saya. Yesus lahir di hati kamu. Yesus lahir di hati kami. Ya kan? Iya. Berarti dekat dong. Ya, dekat di dalam hati. Nah, terus apa yang harus kita siapkan? Nah, di dalam minggu Advent ini, di mana kita menyongsong kelahiran Yesus, yang perlu kita siapkan adalah hati kita. Anak-anak sekolah minggu harus menyiapkan hatinya dengan tulus sebagai tempat kelahiran Yesus. Ya kan? Ya, menyiapkan hatinya dengan tulus sebagai tempat kelahiran Yesus. Sehingga kalau sudah adik-adik mau menyiapkan hatinya dengan tulus untuk tempat kelahiran Yesus, nanti jadinya adik-adik akan memiliki sikap, akan memiliki perilaku seperti Yesus. Adik-adik tidak akan menjadi pemarah, adik-adik tidak akan menjadi pembenci, tapi menjadi penyayang. Tidak menjadi pemarah, tapi menjadi pengasih. Tidak menjadi pembenci, tapi menjadi penyayang. Kalau yang kemarin nakal akan menjadi baik. Kalau suka mengganggu temannya, jadi mengasihi temannya. Kalau tidak mau membantu orang tua, jadi mau membantu orang tua. Begitulah kalau adik-adik mau menyiapkan hatinya dengan tulus untuk menerima kelahiran Yesus. Dan adik-adik pun nanti akan terkenal. Ya, akan terkenal. Kenapa terkenal? Ya, terkenal karena kebaikannya. Sama seperti kota Bethlehem itu tadi, yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan, menjadi terkenal. Adik-adik pun akan menjadi terkenal seperti itu, terkenal dengan kebaikannya. Ya, jadi di minggu Advent ini sekali lagi Inang mengucapkan, ya sebentar lagi akan Natal, sebentar lagi akan Natal. Oh, akan ada pernak-pernik Natal. Salah ya? Enggak salah. Itu semua boleh kita siapkan. Adik-adik juga boleh membeli baju baru, tapi itu tidak menjadi keharusan. Ya, adik-adik boleh beli baju mahal, tapi itu tidak menjadi keharusan. Yang terpenting adalah adik-adik menyiapkan hatinya untuk menerima kelahiran Yesus nantinya. Ya, sehingga setelah dengan tulus adik-adik menyiapkan hati untuk menerima kelahiran Yesus, maka adik-adik akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bimbing kami supaya kami dapat menyiapkan hati kami untuk menerima kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa nami, hambo nadok membiri haganut na perlu bani gelu nami. Onpe rodo hanami dubamu terima kasih anjaha makamalas-kon hatamu nadok ijalo hanami. Jalo hamba hanami apa galangan nani ondoskon nami, nagabe hatari dahani hatari makasih wan nami dubamu. Pasu-pasu hamba galangan nami on, gabe hadearon ni horja itongatongan ni kuriamu. Saya tambahi hamba pasu-pasumu, asalan di margo bohanami makorja horja nama dia. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si palua hanami. Amin. Martonggo mahita magitehoni tonggo naniajarhon ni Tuhan Yesus subhanallah. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say Roma harajaonmu, say saut maharosun yung inaguri tongahon songon na inagoriatas, berehama banami sa darion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, banimusa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayi hamu parlajuan, palwa hama hanami humbay ni pangabul. Ay hamdo si madahara jaon, pahong hagogohon, apa hasangapon sa dukah ni dukahni. Amen. Jalo hita mapasu-pasu humbay Tuhan na ibatata. Idop niugur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ante ni na ibata-bata, apa persauran ni tu ni napasing makasomani kita aganita.